Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini masih ada hubungannya dengan class. Kali ini kita akan membahas mengenai pointer to class. Pointer to classes artinya operasi pointer menjadi sebuah class. Atau lebih tepatnya dibalik bisa kali ya, sebuah class itu bisa menjadi sebuah pointer. Oke, gini aja. Intinya kali ini kita akan membahas operasi pointer terhadap class alias operasi pointer untuk bisa menjadi sebuah class. Oke, kalau Anda sudah fasih dengan pertemuan sebelumnya membahas mengenai variabel reference dan pointer, yang kita sama-sama ketahui bahwa yang namanya variabel baik maupun baik bertipe double atau string, kemudian function baik dia mengembalikan nilai atau tidak, itu punya alamat sendiri di memori. Pasti tahu kan yang misalnya variabel integer x gitu. Integer x dia ini punya sebuah alamat di memori, entah tipenya f 0 a sekian x berapa bla bla bla. Terus ada variabel y. Nah, kalau kita lihat di memori dia ada suatu sebuah tempat tertentu di memori, ada alokasi tertentu dengan alamat tertentu. Dan alamat tertentu itu alamat tertentu itu bisa diakses menggunakan variabel bertipe reference. Kemudian ada juga yang namanya pointer. Sudah tahu ya yang namanya pointer ya, saya nggak perlu jelaskan lebih jauh lagi. Jadi yang namanya operasi pointer itu nggak hanya bisa dilakukan terhadap variabel, tapi bisa dilakukan terhadap sebuah class. Jadi kita kalau di variabel kita bermain pointer pada sebuah variabel, kita bisa mengakses alamat memorinya, terus nuker-nuker isinya dengan menggunakan operasi pointer. Nah, kalau hal itu bisa kita lakukan juga terhadap class. Jadi kita buat sebuah class, kemudian terus dari class itu kita jadikan sebuah objek. Nah, kemudian kita buat objek lain yang tipenya pointer, dan objek lain itu bisa dan objek barunya itu bisa mengakses sebuah objek lain. Jadi ada dua buah objek nih, objek ke satu dan objek kedua misalnya. Terus objek kedua itu bisa menampung atau bisa mengakses data dari objek yang lain. Gimana caranya? Langsung praktek biar lebih gampang memahaminya. Pertemuan sebelumnya saya punya project namanya this. Saya membahas tentang kucing. Masih ingat yang pertemuan sebelumnya mengenai this, kata kunci this. Nah, ini saya buat sebuah kelas kucing, terus si kucing ini punya nama, punya ras, punya usia. Terus kemudian dari objek kucing saya bikin kucing 1 dan kucing 2. Kucing 1 punya parameter nama, jenis, rasnya, kemudian usianya berapa tahun. Begitu juga kucing 2. Oke, seperti ini tampilannya. Masih ingat kan di pertemuan sebelumnya? Kalau Anda belum, silakan kembali ke pertemuan sebelumnya, kemudian kembali lagi ke sini. Oke. Sekarang kita akan membahas operasi pointer terhadap sebuah class. Jadi begini, saya punya class kucing. Nah, ini class kucing. Kemudian class kucing ini saya bikin dua buah objek, kucing 1 dan kucing 2. Yang dimaksud dengan operasi pointer terhadap class itu begini. Kita bisa membuat sebuah objek baru dari variabel kucing, dari class kucing, membuat sebuah objek baru namanya kucing P alias kucing pointer. Nah, variabel kucing P ini akan saya buat dia bertipe pointer. Caranya kasih tanda bintang pada bagian depan variabelnya. Nama variabelnya ini kucing P. Oke.
Nah, kemudian dari sebuah objek kucing P ini yang baru ini, dia bisa mengakses isi dari objek kucing 2. Caranya begini, gampang sekali. Kucing P, saya nggak perlu kasih embel-embel bintang lagi karena di awal dia sudah dideklarasikan di sini bahwa dia adalah bertipe pointer. Kucing P sama dengan kemudian tanda dan. Ingat tanda dan untuk apa? Ya, untuk menunjuk ke sebuah reference. Kemudian nama objek yang diperlukan, misalnya kucing 2. Kucing 2. Enter. Nah, jadi variabel kucing P ini yang jenisnya pointer akan diisikan alamat reference dari kucing 2. Ingat kan pertemuan yang lalu mengenai pointer dan reference. Jadi alamat dari alamat dari objek kucing 2 ini akan masuk ke variabel kucing P yang tipenya pointer, karena variabel pointer yang diberi tanda bintang ini tugasnya adalah menampung alamat reference memori dari objek kucing 2. Nah, sehingga kalau kucing 2 ini saya tampilkan, nah ini kalau saya tampilkan ya di sini nanti ada si Rocky, Anggora 5, ada Paijo, Bengali 4. Di bawahnya saya tambahin deh. Kucing P karena dia udah jadi sebuah objek baru, untuk mengakses isinya kita tidak gunakan tanda titik. Kalau di sini kan kita pakai tanda titik nih ya. Dari sebuah objek kucing 2 ini atau kucing 1 ini kita gunakan titik untuk mengakses membernya, function membernya. Tapi karena dia sudah tipe pointer, maka kita gunakan tanda minus dan lebih besar, alias apa sih namanya ini, tanda panas ya, sebut aja ya, tanda minus dan lebih besar. Oke, kita lihat dia bisa mengakses apa saja isinya. Ada tampilkan, ada ubah data. Coba kita tampilkan. Jangan lupa kurung buka dan kurung tutup, karena di sini dia kurung buka kurung tutup functionnya. Oke, kemudian coba kita build and run. Nah, hasilnya sama dengan yang kucing 2 tampilkan ini. Jadi kucing 2 tampilkan sama kucing P tampilkan isinya sama, karena si kucing P ini isinya adalah objek dari kucing 2, sehingga waktu si kucing P ini hendak mengakses isinya, saat kucing P ini mengakses membernya yang di member function tampilkan, ya hasilnya sama aja, karena ibaratnya si kucing P ini cuma perantara lah kasarnya ya. Kasarnya kucing P ini cuma perantara buat nampilin isi dari kucing 2. Begitu. Gampang ya. Jadi yang namanya operasi pointer nggak hanya bisa dilakukan terhadap sebuah variabel, tapi juga terhadap sebuah objek. Paham? Pasti paham, pasti ngerti. Kalau Anda sudah fasih yang namanya reference dan pointer, Anda tidak akan kesulitan untuk memahami materi kali ini. Oke, ini salah satu contoh aja biar lebih fasih lagi, lebih paham lagi. Saya buat sebuah ini baru deh, close workspace, kemudian saya buat sebuah project baru deh, console application, namanya pointer to class. Oke, klik next dan finish. Oke, di sini saya hapus dulu. Sebelumnya saya pastikan compilernya berjalan. Oke, sip. Supaya predictive functionnya berjalan, buat mancing aja. Kemudian saya buat sebuah class kubus. Jangan kubus deh, kotak aja. Oke, sip.
Oke, biar cepat ngetiknya, saya tadi pause sebentar biar nggak kelamaan. Oke, saya bikin sebuah kelas kotak, ada member private dan member public. Member private-nya variabel panjang, lebar, tinggi, tipenya double. Kemudian di bagian public ada konstruktor kotak yang punya parameter P, L, dan T. Di sini di dalamnya saya bikin sebuah tampilan yang menandakan konstruktor ini mulai dijalankan. Yang tugasnya dalam mengisi nilai panjang adalah P, lebar adalah L, tinggi adalah T. Gampang ya, sudah bisa baca ya ini konstruktor semacam ini. Kemudian ada function volume yang tugasnya mengembalikan nilai panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah volumenya. Untuk menghitung panjang, untuk menghitung volume dari sebuah kotak, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, gampang ya. Oke, sekarang di bagian mainnya saya isi dulu. Oke, di bagian mainnya ini adalah ada variabel kotak, kemudian kotak 1, kemudian ada bukan variabel, ada kelas kotak. Saya buat sebuah objek kotak 1, kemudian ada kotak 2, masing-masing ada parameternya. Coba ini saya hapus dulu. Oke, sekarang kalau kita tampilkan seperti biasa kotak 1, parsernya masih parsing file. Oke, biasanya kalau kita menampilkan isi, kita coba menampilkan isi dari kotak 1, kemudian volume. Biasanya kan gini ya. Kemudian kotak 2 deh. Kemudian kalau kita build and run, ya dempet angkanya. Oke, harusnya di kasih pisah nih. Oke, new line aja deh ini. Bikin new line. Sama ini juga. Ini. Sini. Oke. Kita build and run lagi. Ya, ini seperti ini. Konstruktor dijalankan. Kenapa 2 kali? Ya, karena kita membuat 2 buah objek. Setiap kali membuat sebuah objek, maka tampilan konstruktor dijalankan ini ditampilkan. Nah, ini ditampilkan. Paham ya? Kemudian baru kita menampilkan isi dari volume masing-masing kotak. Ada kotak 1 dan kotak 2. Tapi kalau kita menggunakan operasi pointer, kita bisa ubah. Caranya gini. Di bagian bawah sini kita buat sebuah objek baru namanya kotak P, misalnya kotak P. Dia tipenya pointer. Kemudian sama seperti contoh yang kucing tadi ya. Kemudian kotak P kita isi dengan alamat reference dari kotak 1. Kemudian untuk menampilkan isinya, ini saya rapiin deh tampilannya juga. Menampilkan isinya adalah kotak P. Ini ada kesalahan teknis, parsernya suka nggak muncul. Tapi caranya gini, kotak P tanda panah, kemudian baru diisi dengan volume. Oke, ini dihapus. Oke, hapus dulu. Nah, coba kita build and run. Oh, ini lupa saya matiin. Oke, sekarang kita build and run. Nah, isinya adalah 168.
Karena coba kita lihat di sini ya, sama seperti yang kucing tadi, kita buat sebuah objek baru dari kotak namanya kotak P yang tipenya pointer. Nah, seperti yang kita ketahui, variabel yang tipenya pointer itu untuk menampung alamat reference dari sebuah variabel lain. Dalam hal ini adalah dia menampung alamat reference dari objek lain, yakni kotak 1, alamatnya masuk ke dalam kotak P. Kemudian baru kita bisa tampilkan lewat kotak P ini dengan menggunakan tanda panah ini. Kemudian member functionnya yakni volume. Hasilnya seperti ini, 7 kali 4 kali 6 sama dengan 168. Begitu. Kita juga bisa lakukan hal yang sama, kita copy paste di sini untuk kotak 2. Ini kita ganti kotak 2. Kotak P berisi kotak 2. Terus kotak P yang baru ini akan berisi dengan hasilnya akan menampilkan volume dari kotak 2. Coba kita build and run lagi. Nah, seperti ini. Yang kotak 1 168, kotak 2 192. Gimana? Paham ya? Gampang dong ini. Sangat mudah, sangat gampang. Yang penting Anda sudah pahami yang namanya reference dan pointer. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bahas mengenai operasi pointer terhadap class. Kita sudah lihat contohnya tadi bagaimana operasi pointer supaya menjadi sebuah class. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.